Uni Eropa siapkan strategi ini saat Jokowi lengser dari jabatannya 2024. Presiden Joko Widodo membeberkan kenapa Uni Eropa menggugat Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO terkait larangan ekspor biji nikel atau bahan mentah Indonesia ke luar negeri. Kalau ada negara lain yang gugat, itu hanya negara lain karena terganggu. Kenapa sih Uni Eropa ini gugat, padahal kan ini hasil dari negara kita sendiri? Presiden Jokowi menjelaskan kenapa Uni Eropa menggugat Indonesia di WTO. Karena industrinya banyak di sana. Nah, kalau kita kerjain hilirisasi nikel di sini, artinya di sana ada yang nganggur, ada pabrik industri yang tutup. Akan tetapi negara kita kan ingin jadi negara maju dan membuka lapangan kerja. Ungkap Jokowi dalam rapat koordinasi nasional laporan investasi pada akhir tahun lalu. Hal ini pun diperparah oleh krisis energi di Uni Eropa yang kini mulai mengancam keberlangsungan sektor industri. Menjelang musim dingin yang makin dekat, para pelaku industri pun mencari berbagai solusi untuk bertahan di situasi yang sulit. Seperti diketahui saat perang Rusia-Ukraina, harga energi di Eropa telah meningkat 4 kali lipat pada tahun ini. Krisis ini terjadi karena Rusia telah memangkas aliran gas alam Eropa yang semula melimpah dan digunakan untuk menggerakkan denyut ekonomi Eropa. Mulai dari pabrik pembangkit listrik dan menjaga rumah tetap hangat selama musim dingin. Rusia memasok sekitar 40% gas alam Eropa. Sebelum perang, porsi tersebut telah turun menjadi sekitar 15% saja. Hal inilah yang menyebabkan harga energi meroket dan membebani industri padat energi. Pengamat pun menilai Uni Eropa mengalami kiamat industri lantaran kesulitan mendapatkan bahan baku berkualitas dari Indonesia. Hal tersebut diperparah dengan mahalnya harga energi akibat pemangkasan pasokan gas dari Rusia. Dilansir dari Financial Times, harga energi acuan Eropa bakal lebih mahal jika dibandingkan dengan harga energi acuan Amerika Serikat. Harga energi di Eropa pun bergerak sangat volatil ketimbang harga energi di AS. Hal tersebut membuktikan bahwa negara-negara Eropa lebih bergantung pada energi Rusia daripada AS. Bahan baku dan gas merupakan sumber terpenting bagi industri Eropa. Bahkan gas menjadi bahan baku penting yang digunakan dalam industri kimia dan pupuk. Secara total, industri mengkonsumsi sekitar 28% dari total keseluruhan pasokan energi di benua biru. Menurut Wakil Direktur Penelitian Gas di Institut Oxford untuk Studi Energi Anouk Hanor, dari total konsumsi industri Eropa tersebut, industri kimia dan petrokimia menggunakan sebanyak 10% gas, disusul oleh industri mineral non-logam dan industri makanan, minuman, dan tembakau yang masing-masing mengkonsumsi sebesar lebih dari 3%. Industri logam dan kertas memiliki porsi konsumsi sebesar 3% dan 2%. Jadi bukan hal aneh jika Uni Eropa berusaha mati-matian untuk bisa kembali menjajah Indonesia. Lantaran tanpa adanya bahan baku yang didapat dari Indonesia, Uni Eropa benar-benar akan mengalami kiamat industri dalam waktu dekat ini. Produk olahan biji nikel kini menjadi primadona baru dalam deretan komoditas ekspor Indonesia. Dalam konferensi pers Kamis 15 September 2022, Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa ekspor turunan biji nikel itu menunjukkan kenaikan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir ini. Di sepanjang Januari sampai Agustus 2022 saja, nilai ekspornya sudah hampir menyentuh 12,5 miliar US dollar. Rinciannya adalah ekspor ferronikel sebesar 8.762 juta US dollar dan yang 3.594 juta US dollar lainnya dalam bentuk turunan lain, yakni nikel, pig iron, dan nikel matte. Ekspor dalam bentuk biji nikel tercatat kosong. Sebab sejak Januari 2020, pemerintah menerbitkan pelarangan lewat Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019. Larangan itu adalah implementasi dari UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara. Ekspor nikel sendiri meningkat pesat sejak 2020. Pada periode 2014 sampai 2018, ekspor nikel dalam bentuk biji nikel, ferronikel, dan produk turunannya masih berkisar di angka 2,5 miliar US dollar. Permintaan pasar dunia menguat sejak 2019.
ketika kebutuhan stainless steel dan baterai mobil listrik berbasis nikel kobalt melonjak.